Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Serampa. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampa. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri 1 Serampa. Baiklah, acara pertama yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampa. Saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta. Dan sampai saat ini juga kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa ini yang dipelopori oleh guru-guru CGP dan guru penggerak, di mana kita ketahui bahwasanya proses belajar mengajar itu dapat berjalan jika ada inovatif, kreatif daripada Bapak Ibu guru. Nah, rekan-rekan kita sudah ada beberapa orang yang sudah melakukan suatu kegiatan guru penggerak dan masih calon dan sebentar lagi mungkin lulus, insyaallah berdoakan amin. Nah, dalam kegiatan ini mari kita ikuti dengan bagus, baik, saling berkoordinasi, kawan-kawan, dan saya mengharapkan guru penggerak ini dapat mengeluarkan bagaimana metode belajar yang baik, praktik baik. Ya, zaman sekarang ini kita ini dituntut untuk memberikan pelajaran dengan cara memotivasi anak. Ya, jangan masa-masa seperti dulu belajar itu harus didukung, dididik, dijaga, dengan fisik. Ya, tapi hasilnya ya lumayan bagus. Maksud saya dulu bandar dan sedikit bandar. Ya, masih SMP semua. Saya SPG dulu bandar itulah kakak saya guru. Saya dimasukkan SPG Sekolah Pendidikan Guru SPG Negeri 2 Medan Jalan Wahidin dulu, sekarang SMA 18 terakhir 91. Kami alumni 90. Nah, proses belajar mengajar sekarang ini gak seperti dulu Bapak Ibu. Inilah ditingkatkan dengan adanya guru penggerak dengan berbagai macam metode pembelajaran yang memberikan motivasi kepada siswa. Ya, alhamdulillah kita ini sudah hampir orang yang bergerak menyusul Pak Jo dan kawan-kawan lain. Silakan motivasi diri kita. Ini pengalaman ini hanya memberikan suatu motivasi kepada kita, tetapi Bapak Ibu yang menambah motivasi di dalam diri kita. Ya, saya hanya memberikan motivasi. Ibu Rita, Ibu Eni, Ibu Gio dan kawan-kawan yang sudah ikut CGP itu hanya memberikan motivasi. Tapi coba motivasi diri kita. Ya, sehingga SMK Negeri 1 Serampa bertambah itu guru penggerak. Saya pernah mengatakan kepada Ibu Eli, kawan-kawan khususnya untuk PNS, dari penggerak inilah yang mengeluarkan sebagai pengawas, kepala sekolah, meningkatkan posisinya terus naik ke atas. Begitu juga ya, mungkin dari GTT, terus sedikit bocoran juga nanti sertifikasi enggak lagi PPG. Itu beda ya. PPG luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada nanti PPG sampai 6 bulan. Tengok jurusannya perhotelan sampai ke Jawa, ke Bali ya. Teknik nanti ke Surabaya dan sebagainya. Itu untuk mendapatkan sertifikasi. PPG kalau
saya dulu 2009 sertifikasi hanya di Unimed 2000. Nah, dari grup penggerak inilah, ya, dari grup penggerak inilah itu Pak ini dia. Nah, luar biasa. SMK bisa di Surabaya. Angkatan 9. Saya dibilang sama ibu ini, daftarkan saya grup penggerak umur berapa? Sekian. Bapak bisa lagi Pak. Karena kami sekian dolar SMK 1 Tebing Tinggi ikut menerima sekitar 43 gitulah. Nah, jadi ya, memang sulit untuk masuk ke dalam lingkup penggerak ini, banyak harus kita kerjakan, kita lakukan. Tapi ya, kalau itu ini saya sudah motivasi, bantu siapa? Ya. Tapi dibantu dalam arti memberikan motivasi yang terkandung itu dalam diri kita untuk maju. Ya. Banyak manfaat menjadi guru penggerak. Jadi saya sebutkan kalau PNS itu bisa naik karirnya, kalau tadi mau sertifikasi bisa naik, ya. Jadi tadi difasilitasi oleh rekan-rekan kita yang apa, ditambah lagi fasilitator dari Ibu Eli ini termasuk orang yang belum bergerak, dulu pernah dari CGB dan bergerak kayak gini, ya, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bahkan ya ini sudah sampai guru nasional. Silakan Bapak Ibu motivasi. Saya sebagai kepala sekolah sini memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Rekomendasi silakan. Oleh Pak Jun nanti kita diskusikan, silakan. Saya nggak akan menambah sepanjang itu untuk kami Bapak. Sepanjang itu kita berkoordinasi dengan bagus, dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Ya, kita ubah mindset kita, bagaimana kita tidak peduli, ya, di dalam guru penggerak ini, bagaimana guru-guru bisa memotivasi menciptakan sekolah GSM, gerakan sekolah menyenangkan. Sekitar 1 bulan saya ada 3 kali ke GSM. Gerakan sekolah menyenangkan. Menyenangkan itu bagaimana? Menyenangkan itu dari akar rumput. Akar rumput itu dari mana? Dari bawah. Dari memotivasi diri kita untuk mengembangkan sekolah. Rumput. Contohnya cara rumput itu, ya nak, kita coba rumput di depan kelas. Ayo, itu salah satu contoh kecil. Ini ya, yang pertama baru Bapak bawa materi langsung, ya, langsung materinya. Silakan Bapak Edi, saya persilakan dengan home. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan ini dimulai, sekalipun sudah dibuka, alangkah baiknya kita berdoa agar kiranya semua kegiatan ini Allah ridhoi dan nantinya bisa kita implementasikan di sekolah dan menjadi sebuah amal kebajikan kita untuk menuju akhirat. Untuk itu yang beragama Islam saya pimpin adalah kita berdoa mengenai agama dan percayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini dengan menjalankan budaya positif betul-betul terimplementasi di sekolah kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah budaya positif ini menjadi darah daging kepada guru dan siswa kami di SMK Negeri 1 Serampa ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berkat kasih-Mu lah kami bisa melaksanakan kegiatan ini, dan berkat sayang-Mu lah kami bisa berkumpul dan bersatu untuk menjalankan kegiatan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Materi berikutnya akan dibawakan master kita, Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni mau kita akan berdiskusi tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang masih asing dengan kata restitusi, bukan resti sama institusi, tapi ini restitusi gabungan dari materi dari 1 dan 3 akan diaplikasikan di restitusi. Saya persilakan Ibu Wahyuni untuk SDK-nya nanti aja Pak terakhir. Ini agak berat SDK-nya. Kita makan dulu soalnya kan. Agak goyangnya agak enak nanti yang terakhir. Restitusi ini sangat penting ya Bapak Ibu. Tolong untuk ini kita pelajari bersama dan kita diskusikan. Silakan Ibu Wahyuni. Baik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Ibu Wahyuni, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Serapa, Kabupaten Serdang Bedagai, akan menyampaikan atau memaparkan mengenai materi salah satu materi dari budaya positif, yaitu restitusi. Nah, sebelum kita melanjut ke materi yang lebih dalam, saya akan memperkenalkan apa sih itu restitusi. Nah, dilansir dari buku Evolusi Pendidikan bersama Calon Guru Penggerak pada tahun 2022 oleh Rusli dan teman-teman, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuan untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yaitu menuntut untuk melihat dari dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi itulah yang dimaksud dengan restitusi, yaitu sebuah tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan sehingga terbentuklah sebuah karakter yang baik. Nah, ini sebenarnya inilah poin utama dari budaya positif ini. Poin utama dari budaya positif ini. Nah, dalam restitusi itu ada dua materi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Sebenarnya ini sudah disampaikan waktu diseminasi CGP Angkatan 5 ya, oleh Bu Eli. Tapi mau kita recycle lagi, kita ulang lagi, merefresh lagi. Apa sih itu 5 posisi kontrol? Nah, pada 5 posisi kontrol itu adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol yang sering terjadi kita sebagai guru di sekolah. Kita termasuk posisi yang mana sih? Nah, ini ada video. Mari kita simak videonya, yaitu tentang 5 posisi kontrol.
Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Perhatikan Bapak Ibu, ini contoh posisi penghukum. Mungkin kita akan melakukan sering kita lakukan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, tadi posisi penghukum. Jadi, apakah sesuai dengan yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Ada, Bu, ada lah. Iya, yang sering pernah atau sering? Pernah Atau selalu? Pernah ya. Oke, jadi itu salah satu contoh dari posisi penghukum, yaitu artinya apa di situ ciri-cirinya, hukumannya secara fisik. Jadi lari, keliling lapangan, push up, sit up, atau merupakan kekerasan, misalkan memukul dan menjewel, mencubit, itu termasuk merupakan posisi penghukum. Ciri-cirinya seperti tadi ya, marah gurunya, tanpa mendengarkan dulu alasan dari siswanya. Nah, berikutnya adalah posisi membuat merasa bersalah. Mari kita simak. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Anita Puspa Dewi. Jadi seperti anak kamu. Anita Puspa Dewi. Gimana nih? Anita Puspa Dewi di pasti. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Anita. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. ADP-nya. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dilontarkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, menganggap buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, tadi sudah kita lihat contoh dari membuat rasa bersalah. Ini juga secara nggak langsung yang pernah kita lakukan. Misalkan ketika ada murid yang masih di luar kelas, kita sebagai guru bilang, masuk kelas masuk, nanti dimarahin kepala sekolah, nanti dimarahin sama Pak Jul, nanti dimarahin ada hantunya apa? Hantu itu akhirnya ditakuti. Jadi ada hantunya yang mereka takuti. Nah itu. Lalu kedua tadi adalah membuat rasa bersalah tadi, yaitu kita seolah-olah merasa dikecewakan. Saya kecewa terhadap kalian. Saya merasa kalian tidak bisa dibilangi ataupun tidak bisa diberikan arahan. Saya harus bagaimana? Jadi seolah-olah kita mengeluarkan ke murid dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ada rasa bersalah ke murid. Kenapa ya ibu ini? Makanya tadi si Nara tokoh utamanya selalu minta maaf bu, karena dia merasa disalahkan. Berikutnya adalah posisi teman. Mari kita saksikan bersama-sama. Marga di senaran ini. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Gurunya guru Bu, saya Pak membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, tadi adalah posisi teman. Ini mungkin sering kita lakukan ya saat memanggil murid kita abang, kakak. Nah itu termasuk dalam posisi teman. Sini dulu kak, sini dulu bang, kan seperti itu. Sangat ramah. Namun ternyata dalam posisi ini juga ada nilai negatifnya. Apa itu? Motivasi yang muncul bukan motivasi dari intrinsik, bukan dari dalam diri anak murid itu. Misalkan dia terlambat, contohnya seperti Nara tadi, dia nggak terlambat gara-gara atau demi gurunya, bukan demi tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Nah, di sini juga menjadi sebenarnya momok besar untuk kita
setelah rangkaian materi-materi ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke. Tadi sudah ada posisi pemantau. Ini juga sering kita lakukan. Artinya apa? Kita telah membuat peraturan di sekolah kita yang sudah kita tempelkan yang di kelas masing-masing berupa poin-poin, dan kita juga ingat semua apa sih isi dari peraturan sekolah kita itu, dan kita juga paham nih mengenai konsekuensinya, yaitu penambahan poin. Nah, itu juga merupakan bagian dari posisi, tapi belum terlihat sempurna. Artinya apa? Kelima posisi ini sering kita lakukan. Seperti tadi yang pertama adalah pendukung, itu adalah posisi level yang paling bawah. Artinya kita belum mendapatkan motivasi sama sekali anak muridnya. Lalu yang kedua tadi adalah membuat rasa bersalah, itu level kedua. Artinya apa? Di situ sudah ada perubahan, tidak ada hukuman di situ. Dan hanya saja murid dibuat menjadi merasa bersalah. Lalu pada posisi ketiga, yaitu posisi teman, di sini posisi pada level 3 sudah memiliki motivasi biar agar atau peraturan sekolah itu dijalankan. Hanya saja dalam posisi ini belum juga ada motivasi intrinsik yang muncul pada dalam diri murid kita. Nah, lalu yang keempat tadi yaitu posisi pemantau atau monitor. Sini posisi level 4. Artinya apa? Artinya kedua belah pihak sudah tahu ini konsekuensinya apa, peraturannya apa, konsekuensinya apa sudah tahu. Hanya saja di sini juga belum menimbulkan motivasi intrinsik dalam siswa kita atau murid kita. Nah, ini adalah posisi terakhir yaitu posisi manajer. Perhatikan. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Oke. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi atau level tertinggi ya. Dan ini seharusnya yang kita implementasikan atau kita terapkan di kelas kita atau di sekolah ini. Nah, kita semua tidak akan begitu cepat instan untuk menjadi posisi manajer ini. Artinya apa? Perlu adanya kerjasama antar guru dan stakeholder yang ada di sekolah kita. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, saya pengen tahu nih, Bapak Ibu sudah ada saya kasih link itu di grup WA yang dikirim oleh Bu Sinonda. Link pertama yaitu tentang mentis ya, kalau yang ada tulisan mentis. Nah, Bapak Ibu silakan itu buka dan diisi. Nggak usah tuliskan nama ataupun identitas, karena itu hanya mau melihat kita berada di posisi mana sih. Nah, sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Iya, yang menti dulu. Yang menti dulu dibuka. Nanti akan setelah kita selesai materi akan kita lihat. Bapak Ibu silakan aja di klik ya. Link yang sudah dikirim Bu Sinonda. Yang menti itu posisi Ibu berada di rumah bagaimana, posisi Ibu berada di sekolah. Pilih salah satu, lalu disubmit, lalu sudah. Enggak bisa. Iya, enggak apa. Yang dominan aja. Yang dominan, yang masih sering yang masih sering dilakukan. Yang masih sering dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dari situ kita tahu kelima posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, sebaiknya dari kelima itu posisi manakah yang seharusnya kita laksanakan Bapak Ibu? Seharusnya dulu, dari mana dulu posisinya? Iya, dari langsung ke posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini nanti akan saya jelaskan bagaimana ketika ada anak yang melanggar peraturan, bagaimana cara menyelesaikannya. Bagaimana Bapak Ibu sudah dijawab semua. Nanti hasilnya akan kita lihat setelah materinya selesai, biar tidak terpotong. Sudah diisi Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika anak melakukan kesalahan, contohnya tadi adalah terlambat ke sekolah. Kesalahan apa penyebabnya? Masuklah dia ke dalam validasi, kita tanya salah. Kamu tahu kan, misalkan sekalipun kalau pertanyaannya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat. Dan
keyakinan. Nah, sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini, kita harus buat dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah agar anak-anak paham. Oh, ternyata terlambat itu merupakan keyakinan yang berarah dalam sikap disiplin, ataupun tadi contohnya yaitu bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Nah, dalam menanyakan keyakinan di sini, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati? Nah, berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi di sini, ketika anak murid terlambat, dia tahu apa alasan kenapa dia terlambat, dan dia juga yang tahu bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan dari kita. Seperti contoh yang dilakukan Aaron tadi, dan gurunya berkata, apa kalau kamu terlambat gara-gara masalahnya apa? Masalah alam tadi kan? Kira-kira kalau alamnya nggak bunyi, apa sih yang bisa dilakukan selain itu? Dibangunkan oleh kakaknya atau ibunya. Sama ketika tidak mengerjakan tugas. Apa alasan anak murid tidak mengerjakan tugas? Kan itu. Dan selama ini kita tahu bahwa semua wajib mengumpulkan tugas. Ternyata tidak. Mungkin salah satu dan sebagian ada murid kita yang ketika pulang sekolah dia harus bekerja. Nah, itu dia. Kita harus menelusuri dulu latar belakangnya. Nah, di segitiga restitusi inilah yang sebenarnya mudah dilaksanakan, hanya saja kita belum komitmen dan konsekuen untuk melaksanakannya secara rutin. Yang kita tahu adalah tetap cara simpelnya adalah hukuman dan hukuman. Kalau kita benar-benar melakukan segitiga restitusi ini, pasti bapak ibu pasti akan ketawa melihatnya. Karena kami mencontohkan buat skema video skenario-nya ya. Ketika kami minta tolong kepada muridnya malah ketawa. Lucu kali kalau ada guru yang kayak gini, Bu, katanya. Terlambat ditanya satu-satu. Nah, memang mungkin ini akan menjadi masalah waktu. Prosesnya membutuhkan waktu yang panjang. Murid kita ada 800 sekian, yang terlambat itu setiap hari ada 100. Kalau ditanya satu persatu sampai 100 orang, mungkin dia nggak masuk kelas yang nomor 100. Nah, bagaimana restitusi segitiga ini dilaksanakan? Ini nanti perlu proses dan langkah-langkahnya. Muridnya seperti apa sih yang memang harus masuk ke dalam segitiga restitusi ini? Nah, makanya hari ini kita bersama-sama untuk berdiskusi pertama mengenai kesepakatan sekolah dulu. Kesepakatan sekolah kita. Nilai apa yang mau kita munculkan?
Artinya kalau ada yang ingin ditanyakan masalah unek-uneknya silakan disampaikan. Yang insya Allah akan kami jawab melalui diskusi kami nanti di depan. Siapa yang menjawabnya kepada Bapak Ibu kami persilakan. Boleh. Baik, terima kasih. Pertama-tama beri aplaus dulu kepada kawan-kawan CDP Angkatan 49 karena sudah memberikan paparan materi ya dari sekian banyak materi tadi. Posisi yang itu dilaksanakan, apakah tingkat keberhasilan itu yang bagus itu bagaimana? Karena di posisi kita pun sebagai pemimpin itu bisa berubah tergantung karakter si anak. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya kasih pertanyaan ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman CDP. Iya, oke, terima kasih Pak Doni atas pertanyaan-pertanyaan tentang ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke, selanjutnya tadi Pak John silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan kepada ibu kalian, keyakinan kelas itu samakah dengan kesepakatan kelas? Ya, sama aja. Apa Mas? Keyakinan kelas sama. Sama. Anak-anak ada yang protes saya waktu masuk kelas. Nah ini mungkin anak-anak kita ini Bapak Ibu dalam maju. Ya, kita juga berlomba maju. Anak ini kita semakin maju. Ada seseorang guru dan saya juga di situ membuat kesepakatan kelas. Suatu saat itu saya datang terlambat, ya, anak itu keluar semuanya. Jadi di situ saya agak tersinggung, emosi juga. Saya itu juga anak, tinggal anak berapa ya? Dan bapak aja seperti itu Pak. Guru-guru pun membuat kesepakatan kelas, jangan terlambat masuk kelas. Lewat 5 menit akan dikeluarkan. Seperti itu. Tapi ternyata Pak, bapak dan guru-guru itu datang juga terlambat. Kami keluar dari kelas, ternyata kami dimarah seperti bapak lakukan. Jadi kepada bapak ibu CDP, apalah tindakan kita itu? Sebelum kita berkesepakatan kelas, seharusnya kita dulu, saya rasa bapak ibu guru dulu memperbaiki dulu, baru bisa membuat kesepakatan kelas. Jadi saya minta pendapat dari tempat CDP Angkatan 9 biar lebih paham lagi kami ini apa yang kami lakukan nanti di lapangan, karena anak-anak kita makin maju ya kayak gini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jul. Nah, berikutnya ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tanya ya. Oke, dua dulu ya. Nanti tiba-tiba seiringnya waktu kira-kira ada ngasih ide, silakan. Oke, tadi pertanyaan pertama dari Pak Doni tentang penerapan keyakinan kelas. Lalu posisi yang baik diterapkan, seperti itu ya Pak Doni ya? Iya, pada institusi tadi ya. Oke. Terus tadi Pak Jul bertanya juga hampir mirip ya, bagaimana melakukan keyakinan kelas sehingga biar kita juga enggak senjata makan tuan lah ya, intinya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, dari keempat pemateri ini siapa yang bersedia untuk menjawab duluan? Silakan Pak Edi atau Bu Yuni atau Bu Tari. Silakan. Oke, pada Bu Yuni kami persilakan. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali dari Pak Doni ya, mengenai posisi yang baik yang diterapkan dari segitiga restitusi tadi ya Pak ya? Iya. Untuk penerapan segitiga restitusi. Secara teori yang terbaik itu adalah manajer. Karena manajer itu tidak ada kata perintah, ya, tidak ada kata perintah dan tidak ada kata
Kita menuntun anak untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Kita kembalikan ke anak. Langkah pertama di situ kan ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita menstabilkan anak-anak agar tidak merasa bersalah. Ya, padahal dia buat salah seharusnya. Memang susah Pak di posisi manajer, tapi kita emosi kita tuh di situ jadi diuji. Kan kita harus sabar dulu. Kita selama ini kan kalau anak buat salah itu kan pengen aja menghukum langsung kan gitu, nggak tahu, nggak mau nanya alasannya apa, kenapa kok terlambat gitu kan, paling gitu ya. Kenapa kok terlambat? Nggak dibangunin mama Pak. Mamamu itu apa gunanya kan kayak gitu kan. Contohnya seperti sekarang kan kita posisinya gitu ya Pak ya. Tapi di posisi manajer ini kita tidak bisa begitu. Dan gitu. Kita mencari alasan anak dan kita berusaha untuk membenarkan alasan itu. Jadi kita stabilkan dulu emosi dia. Ketakutan itu kan emosi ya Pak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita redakan dulu emosinya. Kemudian yang kedua, restitusi itu. Ya, restitusi yang kedua itu yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Itu artinya kita seolah-olah membuat anak itu tidak bersalah sendiri. Orang lain, bahkan saya dulu pernah melakukan itu manusiawi. Ya, jadi manusiawi. Artinya kita menyamaratakan dulu posisi kita dengan anak kan. Kamu datang terlambat itu suatu kesalahan, melanggar keyakinan kelas, wajar, gitu bahasanya. Wajar. Bahkan saya juga pernah melakukan kesalahan kan begitu bahasanya ke anak. Jadi anak itu disadarkan bahwa kesalahan itu bukan dia aja yang melakukan. Jadi dia mulai cooling down, dingin, baru kita masuk ke mencari tahu kebutuhan. Kenapa dia begitu? Kan gitu. Ada anak yang terlambat, alasannya apa? Cari perhatian. Ada. Ya, sengaja dia terlambat, cari perhatian. Ya, mungkin keadaan di rumah atau di sekolah juga. Jadi kita bawa ke arah dunia kerja. Jadi pikiran mereka itu udah ada sisi uang kerja. Jadi mereka itu tidak sebagian besar sudah tidak di otaknya lagi pelajaran-pelajaran yang tidak mendukung kerjaannya. Padahal semua pelajaran itu membentuk karakter anak. Kita menuntut anak untuk membentuk karakter yang baik, yang berbudaya positif. Jadi manajer itu yang paling yang harus kita terapkan di sekolah ini. Selama ini kita merasa teman itu yang terbaik, posisi teman, kan gitu. Kita awani anak murid kita halus. Ternyata posisi teman itu ada efek negatifnya, karena dia akan menurut kita aja yang merasa jadi teman dia. Tapi misalnya saya wali kelas 12 TKJ 4, saya ajak anak-anak saya jadi teman. Tapi ya mereka mau ke saya karena saya yang ngajak. Tapi ketika misalnya Kak Doni masuk 12 TKJ 4 yang posisinya tidak sebagai teman, mereka nggak akan mau. Itulah efek negatifnya. Makanya apapun ininya kita harus bisa mencapai posisi sebagai manajer, ya, dari dalam diri anak sendiri yang akan keluar kesadarannya. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau menambahin tentang keyakinan kelas? Bisa di apa? Masih respon lagi bisa? Iya boleh. Dari tadi kan tadi pernyataan Bu Yuni itu masalah restitusi. Tadi yang paling condong itu adalah masalah kepemimpinan ya, pimpinan ya, manajer ya, manajer. Dan itu kan kalau kita hadapi secara teori itu memang cakupannya itu benar.
benar sekali, nggak Iya, salah. secara teori Bisa benar. Ternyata kita dihadapkan di lapangan nih ceritanya, misalnya kalau 1-2 orang siswa, mungkin kita secara face to face kita bisa mungkin menerapkan ini secara benar. Kan? Nah nyatanya yang kita hadapi itu banyak sekali siswa mungkin pada hari Minggu ke Senin gitu ya, mungkin di Senin itu banyaklah siswa yang terlambat. Nah posisi sebagai manajer ini mungkin kita akan terapkan terlalu terlalu banyak kali untuk mengasih satu-satu. Misalnya ada tuh 15 orang terlambat dan itu akan memakan waktu. Apakah itu dari sisi negatif dari posisi manajerial ini, atau ini posisi positif ya, segi positif atau negatifnya gitu? Negatifnya perlu waktu. Itu yang maksud saya. Apakah ini tidak menjadi posisi yang kedua, ataukah lebih terbagus ke posisi imam? Oke, saya tambahin ya Pak Doni ya. Tadi kan memang sebagai pokok kita untuk dalam posisi manajer adalah permasalahan prosesnya ya. Artinya apa? Ada waktu di situ. Kalau setiap hari anak terlambat ada 100 orang, Iya. kalau kita tanya satu-satu, maka anak yang ke 100 pasti sudah pulang sekolah kita. Seperti itu kan? Iya. Nah, disinilah kita perlunya berkolaborasi. Artinya apa? Kolaborasi apa di sini antara guru piket, BK, dan wali kelas. Nah itu. Nah alhamdulillah kemarin sudah kita sepakati tentang masalah aplikasi itu. Itulah guna si aplikasi tadi itu Bapak Ibu. Adanya koordinasi. Jadi seandainya pada pagi hari ini, pada pagi-pagi itu udah ada 100 orang yang terlambat setiap hari, maka Bapak atau Ibu guru yang piket, siapkanlah memasukkan namanya ke dalam aplikasi itu. Nah, tugas wali kelas lah yang memantau di aplikasi itu. Oh, ternyata anakku sudah dapat 15 poin. Oh, ternyata anakku sering terlambat. Oh, ternyata anakku sudah absen sampai berapa kali sehingga sudah banyak poinnya. Nah, itu dia maksudnya tadi. Posisi manajer ini akan sangat menyita waktu kalau kita bekerja hanya sendiri, Pak Doni. Kalau kita sendiri ya, apalagi BK kita ada 4 misalkan seperti itu, tambahkanlah piket misalkan 2 orang, 6 orang menangani 100 orang, saya rasa itu hal yang mustahil. Jadi apa? Jadi perlunya adanya kolaborasi tadi antara guru piket, BK beserta wali kelas. Jadi di situ dianya, biar tidak menyita waktu. Dengan begitu, setidaknya bukan hanya BK dan guru piket saja yang mempelajari tentang posisi manajer ini, tetapi terutama, yang paling utama adalah wali kelas. Wali kelas lah yang dekat sekali dengan murid. Dialah orang tua kedua, orang tua ketiga lah ya. Orang tua ketiga, karena kan kalau di rumah kan kedua orang tua. Yang di sekolah berarti orang tua ketiga kan? Iya. Jadi gitu. Jadi kitalah yang bertugas sebagai wali kelas yang menanggulangi dulu. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya bisa dipakai ke seluruh guru, bukan hanya guru-guru tertentu. Berarti semua guru. Tapi penerapannya paling utama adalah wali kelas dulu. Kalau wali kelas tidak membiasakan, maka murid yang sering lakukan kesalahan akan terbengong-bengong ketika ditanya, anak ibu yang cakep, anak ibu yang ganteng, kenapa? Ibu ini kenapa? Kok jawabnya kayak gitu? Iya, masuk ibu, tapi lagi begini, gitu. Jadi intinya apa? Ya intinya kita bisa melaksanakan posisi manajer semuanya. Bukan hanya 1 orang 2 orang, tapi semuanya. Lagi untuk menjadi seorang posisi pada manajer, kita nggak bisa ketika setelah ini kami sampaikan, kami paparkan, kami tidak harus meminta Bapak Ibu wajib, enggak, kami masih sunnahkan aja dulu. Artinya apa? Silakan digunakan. Kalau digunakan dapat pahala, tak digunakan, tak apa-apa. Kan gitu, ada proses di situ.
Jadi kalau bisa setelah pengimbatan ini ada loh, ada tingkat atau tindakan ya, tindakan yang kita lakukan. Oke Pak Doni, ada lagi yang mau diinginkan? Ya, saya rasa itu penjabaran itu. Ya, ada mau yang tambahkan? Pak Edi, oke, silakan Pak Edi. Mau nambahkan tadi? Jadi Pak Edi. Ganteng, mantap dasinya Pak Edi, pinjamnya lah ya. Terima kasih. Ini Pak Doni ini luar biasa. Artinya sebuah permasalahan yang sering muncul. Jadi kesannya ketika pemateri menyampaikan restitusi, ya, ataupun sistem kontrol dari 5 sistem kontrol yang ada, seakan-akan restitusi ini sebuah obat mujarab atau katakanlah sebuah yang paling paten gitu ya, hak paten ya. Padahal banyak juga ada sekolah yang mencanangkan sistem hukuman dianggap sebuah kesuksesan ya. Ada beberapa sekolah yang membuat sistem hukuman tapi sukses, bahkan sekolah itu digemari, bahkan sekolah itu dikejar. Itu fakta di lapangan gitu kan. Jadi restitusi ini benar nggak sih gitu ya kan? Nah, jadi kita harus ambil dulu pengertian restitusi. Restitusi itu adalah sebuah kolaborasi, artinya gabungan. Gabungan siapa? Si pembuat salah dengan yang akan menyelesaikan masalah. Jadi mereka berdiskusi. Kalau pertanyaan jawaban itu kan sebuah contoh untuk mempermudah. Kalau kita buat seperti contoh yang ada, pertanyaan itu sistem copy paste, ya ketawa anak-anak. Artinya anak-anak harus dilatih dulu bagaimana cara menjawab. Sedangkan permasalahan itu muncul kadang-kala tanpa disengaja, maka tidak akan muncul penyelesaian. Jadi ingat, restitusi itu adalah sebuah kolaborasi antara penyelesaian masalah dengan yang menyelesaikan. Bagaimana caranya menggunakan restitusi? Artinya tidak satu pihak menyelesaikan itu. Ada muncul di situ validasi. Bagaimana menenangkan orang yang punya masalah itu, ditenangkan dulu. Bagaimana cara ungkapan menenangkan itu terserah. Jangan diambil kalimatnya itu. Contoh, kenapa nggak diambil seperti itu? Pengedar narkoba. Ya, pada dasarnya kesalahan itu manusiawi. Bapak juga pernah ngedar, bahaya ini. Nah, jadi jangan konteks itunya yang diambil, tapi konteks dalam penyelesaiannya. Ya, ada validasi penenangan, ditenangkan dulu orang yang bermasalah itu, dicari tahu, kemudian divalidasi kesalahannya, apa sumbernya, apa penyebabnya, baru ditanyakan keyakinannya. Kalau dia tidak meyakini bahwa itu merupakan kesalahan, nggak akan bisa dibina. Jadi restitusinya sia-sia. Tapi kalau dia meyakini, contoh seperti kata Bu Sondang tadi, dia sudah menanamkan keyakinan dalam bentuk restitusi. Itu secara tidak langsung ya, Bapak Ibu, ketika anak terlambat dimunculkan restitusi dalam bentuk ibadah. Kebetulan kelas dia Islam semua sholat subuh. Di benak Bu Sinona ketika melakukan sholat subuh, berarti nggak ada anak yang nggak bangun pagi. Tapi ketika menganggap sebuah pelanggaran itu sama anak yang biasa, ya, ditanyakan, kamu ninggalkan sholat nggak sesuai dengan keyakinan apa? Nggak ada, Pak, biasa aja. Diwajibkan begitu, tapi nggak akan beribadah. Ya, jangankan siswa, guru aja kalau kita tanya pribadi, ada nih keyakinan sekolah, tapi dia menganggap itu tidak keyakinan, tidak sebuah apa, tidak berlaku. Maka ingat, restitusi itu sebuah kolaborasinya, sebuah sistem yang tidak harus diikuti cara tanya jawabnya. Ya, itu sebagai penegasan aja. Bagaimana sistem kita restitusi, bukan berarti harus satu-satu, tidak. Sistemnya, kenapa? 5 sistem kontrol itu perlu adanya. Ada orang dengan tegur disapa marah, dia mau. Tapi lebih bagus manajer. Kenapa? Manajer itu tidak ada efek di belakangnya. Ya, sebagai penambahan aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah pause dulu, Bapak Ibu, udah semangat. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak John mengenai
ya. Maka selalu di kelas saya bilang, kalau kalian saya larang main HP ketika pembelajaran, sampai belajar selesai saya juga tidak akan pegang HP. Kecuali jika pembelajaran itu memang membutuhkan, misalnya searching di Google, main quizzes, main Padlet, menti.com gitu. Jadi dilihat lagi kesepakatannya. Terus anak-anak diajar diskusi juga Bapak Ibu. Misalnya gini, biar supaya ada rasa konsekuensi ya. Jadi saya juga mengeluarkan siswa yang terlambat itu bukan karena dihukum, tapi karena konsekuensi. Karena dibilang tadi kalau hukuman itu biasanya dia tiba-tiba. Mereka nggak tahu, tiba-tiba kita buat keputusan kamu harus begini, tapi kita tanya dulu, yang melambat ini nanti gimana? Pasti kan ada di antara kamu nanti yang melambat. Itu gimana? Bu, suruh keluar aja Bu. Oke, ya suruh keluar. Berapa jam pelajaran? Sampai habisnya Bu, 1 jam aja Bu. Kita ambil poliknya, gitu. Jadi memang sepertinya kelihatan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi. Nah kalau mereka bilang, Bu, hukumannya keliling lapangan deh, bukan hukuman, konsekuensinya keliling lapangan. Ya monggo silakan, mereka sangat enggak. Itu ya, jadi mereka tidak merasa dihukum, tapi itu adalah konsekuensi dari pelanggaran aturan yang mereka buat. Demikian. Oke, terima kasih Bu Eli. Beri close-nya dulu. Iya, kita dapat wejangan dari guru penggerak. Artinya apa? Di sini kita sudah saling berkolaborasi ya. Saya harap apa yang saya sampaikan nanti, terutama wali kelas dulu yang akan kita bina ya, wali kelas dulu lah intinya, baru menyebar ke guru mata pelajaran dan akhirnya menyebar ke seluruh warga sekolah. Satu-satu dulu kita imbaskan. Nah, jadi dari budaya positif ini tadi kita bersepakat ya Bapak Ibu ya mengenai awal kuliah tadi ya. Biar nanti kedepannya hari Sabtu saya baru ada di sini lagi sebagai hari kesiswaan. Saya akan memanggil seluruh ketua kelas ya agar membuat perubahan di dalam kelasnya dulu. Setelah itu baru ada diskusi dengan, ini kan saya rasa hampir ada semua wali kelas dari sini ya. Nanti kalau kenapa ya kita berbagi-bagi saja nanti. Kapan ada waktunya kita akan berkumpul kembali. Dan demikianlah karena sudah hadir juga kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum itu kita refleksi dulu dari Bu Tari. Terima kasih. Terima kasih Bu Geo. Dan sebelum kita masuk ke refleksi dari pemaparan Bapak dan Ibu CGP Angkatan
Sambil direfleksi ya, karena waktunya sudah ada dan kita tutup saja acara kita hari ini. Ya, dan waktunya juga sudah isoma untuk makan siang.
pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang kalian tahu, di sekolah ini kan ada aturan, ada peraturan. Pernah dengar kata peraturan? Iya, pernah. Artinya apa? Dalam peraturan itu pasti ada katanya dilarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Artinya di situ ada kalimat atau kata yang negatif. Apa itu? Dilarang. Kemudian apa? Menggunakan kata tidak. Artinya dalam keyakinan kelas ini kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif. Nah, contohnya apa? Misalkan keyakinan kelasnya itu seperti saling menghargai, saling menyayangi, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas. Nah, daripada itu, apa sih tujuan pembuatan keyakinan kelas ini? Pembuatan keyakinan kelas ini bertujuan untuk membuat kalian bersikap lebih baik dan berpikir positif untuk mencapai terwujudnya profil pelajar Pancasila. dari kelas 12 TKJ 3. Nama saya Dede Maria Ulfa dari kelas 12 TKJ 3. Saya Rizky Jaya dari 12 TKJ 3. Nama saya Mutia Fani dari kelas 12 TKJ 3. Saya sangat senang. Antusias. Seru sekali. Sangat semangat. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Sekali. Menumbuhkan rasa disiplin. Saling menghargai. Untuk menemukan rasa bertanggung jawab. Untuk menjaga kebersihan kelas. Pagi, silakan masuk. Pagi, Tanta. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Ya, nah, kamu kemarin datang kan? Iya,
semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya mengambil soalnya malamnya tidak jam 12 jadi pulang akhirnya saya Kamu masih ingat dengan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira kamu sudah melakukan sesuai dengan kira-kira kelas kita belum? Kira-kira kelas apa yang mana ya? Nah, benar. Ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? karena saya tidak hafalkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur selama lagi. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan ayah. Baik, ibu apresiasi tanggung jawabmu. Dan kamu silakan kembali ke kelas. Iya, Sabtu kemarin kamu tidak ikut pelajaran pramuka ya? Iya, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau besok pergi berbelanja ke mall. Wah, pasti seru kalau berbelanja ke mall. Ibu juga suka. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak, Bu. Soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang perlu kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada ibu sebagai pembina pramuka, Bu. Mungkin ada yang lainnya? Saya mengikuti latihan pramuka dulu, baru ikut ajaran ibu saya, Bu. Nah, berarti kamu paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya, Bu. Insya Allah saya akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih, Tia. Itu, Bu. Karena ketika diajak berdiskusi dengan Ibu Leo tanpa harus marah-marah, saya juga paham bahwa main game sampai larut malam dapat membuat saya ngantuk dan capek ketika di kelas. Saatnya saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, yaitu membuka tugas tepat waktu. Bahagia mengobrol dengan Ibu Geo tanpa menghukum saya. Saya akhirnya tahu bahwa pergi tanpa izin itu adalah tidak baik dan saya tidak menerapkan keyakinan di sekolah. Sebaiknya saya harus ikut latihan pramuka sebentar lalu izin kepada pembina pramuka untuk pulang ke rumah.